saya ingin titip agar Bapak Ibu tolong pasang peta dunia Bapak Ibu. Di tempat anak-anak masuk, di tempat yang banyak anak-anak, pasang peta dunia. Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Abraham Joseph Sergi Bringgulo. Saya kelas 5B. Saya bersekolah di SD Ragunan 08. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta karena telah membangun sekolah yang nyaman dan indah, sehingga kami bisa belajar dengan lebih baik. Harapan saya yang pertama, supaya kami dan teman-teman bisa lebih berprestasi lagi. Yang kedua, supaya sekolah-sekolah bisa dibangun seperti sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Ibu Tri Wahyuni, perwakilan dari orang tua wali murid SDN Ragunan 08. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Ibu yang kami hormati, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Nadiana, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah membangun gedung sekolah SDN Ragunan 08 ini, sehingga telah berdiri gedung sekolah anak kami yang seperti sekarang ini, yang luar biasa, semegah dan sebagus ini. Kami tidak pernah menyangka Bapak, ini sangat surprise buat kami. Ini sangat mengejutkan, sekolah anak kami bisa sekeren ini. Banyak yang bilang, ini sekolah apa kampus ya? Ada juga yang bilang sekolah negeri berasa sekolah swasta. Ada lagi yang bilang berasa sekolah di luar negeri. Masya Allah, kami sangat bersyukur dan senang sekali Bapak. Semoga dengan gedung yang baru ini, putra putri kami bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Dan semoga dengan gedung yang baru ini bisa menambah kenyamanan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Harapan kami semoga para siswa dan siswi SDN Ragunan 08 bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar, bisa lebih berkualitas, bisa lebih berkarakter, bermartabat, dan berprestasi lagi. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas nama orang tua wali murid SDN Ragunan 08. Sekian pesan dan kesan yang dapat saya sampaikan. Mohon izin Bapak, izin satu pantun, saya bawakan pantun buat Bapak Gubernur. Burung cendrawasih terbang di angkasa. Maaf saya ulang pantunnya. Burung cendrawasih sungguh menawan. Terbanglah tinggi di angkasa raya. Terima kasih Bapak Anies Baswedan. Teruslah berkarya demi nusa dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Terima kasih kepada Ibu Tri Wahyuni dan adik Abraham Joseph. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat Greenship NZH dari Green Building Council Indonesia kepada 4 kepala sekolah net zero yang mana kami undang untuk turut naik ke atas panggung. Ada Kepala Sekolah SDN Ragunan 08 Bapak Arianto MPD, Kepala Sekolah SDN Regogol Selatan 09 Ibu Sumarni MPD, Kepala Sekolah SDN Duren Sawit 14 Ibu Muktiati MM, Kepala Sekolah SMA N96 Jakarta Pak Sukarma MPD. Kami juga turut mengundang kepada Bapak Surendro selaku Direktur Eksekutif GBCI untuk naik ke atas panggung nantinya menyerahkan sertifikat kepada masing-masing kepala sekolah. Kami juga turut mengundang dengan hormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan PhD dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Ibu Nahdiana untuk naik ke atas panggung dan menyaksikan prosesi pemberian sertifikat kepada masing-masing kepala sekolah.
Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, kita mohon kesediaannya Bapak dan Ibu untuk tetap berada di atas panggung. Kita akan ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. Pada panitia, sudah siap? Baik, akan saya pandu bersama, kita ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu. 3, 2, 1. Iya, sekali lagi. 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada Bapak Anies, Bapak Surendro, dan Ibu Nahdiana, serta para kepala sekolah. Kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat semula. Kami mohon kepada Bapak Gubernur agar berada di tempat untuk memberikan sambutan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, sekaligus akan meresmikan gedung sekolah Net Zero 2022. Kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD, kami persilahkan. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita turut menjadi saksi peristiwa bersejarah. Tadi sudah diungkapkan bahwa hari ini kita di Jakarta resmi menjadi tempat pertama sekolah negeri memiliki Net Zero School. Sekolah dengan konsep green building. Bapak Ibu sekalian, tadi tulisannya nih, kini apa? Lalu, kini, nanti, lalu, kini, kelak. Ini memang yang kita hadapi di dunia pendidikan. Anak-anaknya abad 21, gurunya abad 20, bangunannya abad 19. Itulah yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Anaknya abad 21, sangat advance, gurunya abad 20, lalu bangunannya masih abad 19. Nah, sekarang di DKI Jakarta kita mulai, bangunannya pun sudah menjadi bangunan abad 21. Jadi kita bergerak mengikuti perubahan zaman. Dan sekolah itu tidak ditentukan oleh fisiknya, tapi oleh interaksi antar pendidik dan peserta didik. Itulah yang membentuk sebuah tempat disebut sekolah. Di bawah pohon pun kalau di situ ada pendidik dan peserta didik, dia disebut sebagai sekolah. Tapi gedung yang dikasih label sekolah, bila di dalamnya tidak ada peserta didik dan pendidik, maka dia tidak disebut sebagai sekolah. Tetapi sebuah tempat di mana peserta didik, pendidik berinteraksi dengan orang tua, dengan lingkungan, bila dirancang dengan benar, maka dia akan membuat proses pembelajaran itu berjalan dengan jauh lebih baik lagi. Dan Bapak sekalian, karena saya ini sudah banyak sekali masuk sekolah, datang ke sekolah, jadi kalau datang ke sebuah sekolah itu kecium, Bapak Ibu, kecium. Ini sekolah yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu kecium, kerasa tuh. Masuk kelas, ini kerasa nih, ini kelasnya ini kaku, kelasnya rileks, kelasnya ceria, itu kebayang. Semua yang pernah jadi guru pasti merasakan itu. Begitu masuk langsung kerasa suasananya. Dan apa yang terjadi di tempat ini, begitu datang merasakan suasana yang amat berbeda. Sebagai sebuah sekolah yang memfasilitasi pembelajaran, insya Allah pembelajarannya menyenangkan di tempat ini. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua rasa terima kasih. Dan ini dikerjakan secara kolaboratif. Izinkan saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada para arsitek yang terlibat di dalam proyek ini. Di dalam proyek ini ada empat sekolah
yang kemudian kita sama-sama saksikan. Saya coba lihat nama lengkapnya di sini. Kalau yang di tempat ini adalah dari Juhara, Pak Ibu dan putra Pak almarhum Pak Ahmad Juhara ada di sini. Kalau boleh berdiri. Tepuk tangan untuk mereka semua. Jadi Pak almarhum Pak Ahmad Juhara, seorang arsitek, dulu Ketua Ikatan Arsitek Indonesia. Kita pernah kolaborasi ketika saya bekerja di kementerian, membangun namanya sekolah garis depan. Sekolah garis depan itu, kenapa Bu sekalian? Ini melenceng sedikit nih. Kita ini kalau bikin sekolah se-Indonesia sama, sementara kebutuhan tiap tempat itu beda. Jadi waktu itu saya minta dengan teman-teman Ikatan Arsitek merancang bangunan sekolah sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat itu. Namanya sekolah garis depan, dan bekerja sama dengan Pak Ahmad Juhara waktu itu sebagai Ketua Ikatan Arsitek. Kemudian sekarang dengan putra dan istri, putra putri, kita terus bekerja sama dalam pembangunan sekolah ini. Semoga almarhum dimuliakan derajatnya di sisi Allah, diberikan tempat yang mulia, dan insya Allah ini semua apa yang dikerjakan oleh keluarga, meneruskan apa yang dikerjakan oleh almarhum, akan menjadi catatan amal jariah untuk almarhum Bapak Ahmad Juhara, seorang arsitek yang punya kepedulian kepada lingkungan, punya kepedulian pada sosial, dan memilih untuk terlibat dalam begitu banyak proyek-proyek yang kalau membicara profit barangkali bukan itu, tapi inilah kemuliaan seorang pribadi arsitek. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada yang terlibat. Kemudian yang kedua, kepada Green Building Council yang telah membantu di dalam proses ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita perlu tahu sekalian, mengapa ini penting. Sekolah itu salah satu bangunan paling banyak kalau yang dimiliki pemerintah itu bangunan sekolah. Bangunan sekolah itu lebih banyak daripada jumlah kelurahan, Bapak Ibu. Jumlah desa, ya bangunan sekolah itu lebih banyak. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara tentang emisi karbon global, kontribusi bangunan itu adalah 39% emisi karbon global itu dari bangunan. Dan konsumsi energi global total 36% itu diambil dari bangunan. Jadi bangunan itu adalah kontributor besar. Kita seringkali kalau melihat dekarbonisasi yang dipandang adalah kendaraan bermotor saja. Tidak, sesungguhnya bangunan itu menyedot energi 36%, kontribusi pada emisi karbon global 39%. Bila kita tidak mengkoreksi bangunan-bangunan, terutama di perkotaan, maka kualitas udara di tempat ini akan selalu menghadapi masalah. Karena itu mengapa kita harus menuju pada green building, dan kita mulai dari sekolah-sekolah kita. Jakarta komitmen menurunkan 30% greenhouse gas emission di tahun 2030. Sekarang kita alhamdulillah sudah sampai 26%. Masih ada 4% lagi. Tapi di tahun 2050 Jakarta komit untuk bisa memiliki kondisi net zero emission 2050. Menuju ke sana kita harus mulai. Alhamdulillah perjalanan panjang itu dimulai. Hari ini kita menyaksikan 4 sekolah yang perencanaannya, pelaksanaannya sesuai dengan standar Green Ship Net Zero yang diterbitkan oleh Green Building Council Indonesia. Ini adalah satu terobosan yang saya harap ini dijaga terus. Jadi kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan, Pak Askesra, Pak Sekda, bantu jagain Pak Sekda, supaya proyek ini berjalan terus ke depan, supaya sekolah-sekolah kita nantinya menjadi sekolah-sekolah yang menggunakan prinsip sustainable development. Kenapa ini penting di sekolah? Supaya anak-anak ini nanti belajar, mereka nanti ke atas lihat solar panel, mereka nanti melihat bagaimana air didaur ulang, mereka melihat bagaimana ruang hijau itu diciptakan, supaya ketika mereka nanti menjadi pribadi-pribadi yang bikin rumah, pribadi yang nanti mengambil kebijakan di kantornya,
mereka membawa pengalaman pendidikannya sebagai bahan, bukan sekedar pengetahuan dia baca, tapi dia pernah mengalami berada di sekolah yang mengadopsi pendekatan hijau. Pulang ke rumah pun begitu, dia akan menjadi agent of change di rumahnya masing-masing. Jadi menyelenggarakan sebuah konsep gedung green building di sekolah itu dampaknya lebih dari sekedar sekolah ini saja, tapi langsung kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah pentingnya perancangan. Bapak sekalian, kita melibatkan para arsitek. Di sini ada dari beberapa firm, Johara plus Johara, kemudian Andra Matin, The Associate Architect. Ini Bu Kadis tolong diteruskan. Kita undang para perancang-perancang untuk ikut merancang gedung-gedung kita, supaya gedung-gedung kita ini menjadi sebuah tempat yang memberikan pengalaman unik bagi setiap orang yang belajar di tempat itu. Dan kita ingin gedung-gedung sekolah itu inspiratif. Gedungnya pun merangsang untuk berpikir, merangsang untuk berimajinasi. Kalau itu muncul, maka anak-anak kita ketika dia datang ke sekolah, pulang dari sekolah, dia membawa imajinasi baru. Dan kalau kita datang sebuah gedung yang baru, para guru dimanfaatkan. Nah, ini namanya arsitek. Yang bikin ini, itu sekolahnya ABCD. Terus nak, lihat ya konstruksi ini. Itu yang bikin namanya insinyur sipil. Dia belajarnya ABCD. Lihat nih, electrical engineering. Ini yang nyiapin semua mechanical di sini. Ini lihat solar panel. Di situ ada fisika murni. Di situ ada fisika terapan. Jadi materi yang ada di sini dengan berbagai macam kebaruan, dia mendadak menjadi alat ajar untuk para guru. Karena itulah undang mereka-mereka yang terbaik yang tadi disebutkan state of the art. Dan teman-teman para arsitek yang pada berkarya di Jakarta, kami tahu persis mereka adalah orang-orang yang mau membayar balik untuk sekolah-sekolah. Karena mereka menjadi arsitek lewat sekolah-sekolah ini. Jadi membayar baliknya bukan dengan donasi rupiah, tapi dengan bagaimana hasil pendidikan yang mereka dapat dikembalikan dalam bentuk rancangan, sebagai bentuk mereka mengembalikan kepada institusi yang dulu membesarkan mereka seperti sekarang. Bu Kadis dan para kepala sekolah, jangan pernah khawatir untuk mengundang orang membantu sekolah. Kalau membantu sekolah itu orang pasti mau datang dan bilang kalau membantu, gini, saya tidak minta pertolongan, saya minta Anda bayar balik buat sekolah yang sudah mendidik Anda dulu. Pasti mau, karena kita semua adalah hasil didikan sekolah-sekolah ini. Karena kita semua merasakan manfaatnya. Saya pun selalu begitu, saya ini produk sekolah negeri total, Bapak Ibu. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah pun masih negeri. Jadi kalau ditanya, ini adalah produk kurikulum lokal, total, kurikulum lokal. Dan kita merasakan manfaat dari pendidikan itu. Nah, ini prinsip kolaborasi jangan hilang. Kita ingin bangun sustainable development, kita ikuti standar global, ada Green Building Council di sini yang membantu, tapi mengerjakannya jangan sendirian. Kerjakannya undang semua yang terbaik. Dan kita beruntung berada di Jakarta karena begitu banyak pribadi-pribadi terseleksi itu berkumpulnya di Jakarta. Nah, seleksinya berdasarkan kinerja. Itulah tempat berkumpul di tempat ini. Jadi kita harus manfaatkan. Kemudian yang berikutnya saya minta kepada para kepala sekolah. Mana kepala sekolahnya yang tadi? Para kepala sekolah, Bapak Ibu tanggung jawab untuk bisa merawat tempat ini dengan baik. Membangun itu tidak mudah, ya. Membangun itu sulit, tapi merawat itu lebih sulit. Rawat dengan baik dan tingkatkan standar tentang kebersihan, tentang kerapihan, tentang ketertiban. Kalau perlu Bapak Ibu berkonsultasi dengan yang merancang. Bagaimana cara merawat ini dengan benar, dengan baik. Siapa yang harus diundang untuk mengerjakan A, B, C, D, F, G. Dan kalau Bapak panggil orang untuk membantu, kasih tahu sama mereka, Bapak dulu sekolahnya di mana? Tanya begitu. Mau nggak bantuin sekolah kita? Mau nggak bantuin pendidikan? Jadi Bapak Ibu jangan sungkan minta tolong kalau untuk urusan pendidikan. Karena hampir pasti mereka akan membantu. Tapi perawatan ini harus dikerjakan dengan baik dan libatkan anak-anak untuk proses perawatannya. Sehingga mereka tahu persis apa yang harus dikerjakan di gedung-gedung seperti ini.
kepala sekolah ini kunci, Bapak Ibu. Kalau pemimpin sekolahnya bagus, insya Allah sekolahnya bagus. Kalau pemimpinnya bisa merawatnya dengan baik, insya Allah semuanya akan bisa merawat dengan baik. Jadi para kepala sekolah ini supaya dijaga, dipastikan kalau nanti datang tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, rasanya mesti seperti baru terus. Itu harus kita pastikan terjadi. Kemudian pada para guru, para siswa, manfaatkan ini sebagai media pembelajaran. Jangan hanya kita melihat ini sebagai material baru dipasang, apakah itu fasilitas untuk pembelajaran langsung, sarana, prasarana, tapi manfaatkan untuk pembelajaran. Karena intinya apa saja bisa menjadi bahan pembelajaran. Ini kesempatan yang luar biasa. Dan kita berharap semua sekolah di Jakarta, hari ini mulai dengan 4 sekolah, nantinya semua sekolah di Jakarta adalah sekolah dengan konsep green building dengan rancangan abad 21. Itu harapan kita. Dan ini komitmen ini harus kita jaga terus. Ini bukan tentang 1 orang, 2 orang, tapi ini tentang masa depan anak-anak kita. Terakhir Bapak sekalian, mengapa kita harus melakukan ini? Jakarta bukan hanya anggota kota-kota di Indonesia. Kita seringkali melihat, oh Jakarta bagian di Indonesia, tentu. Tapi Jakarta itu harus setara dengan kota-kota global dunia lainnya. Dan itu artinya sekolah-sekolah kita harus bisa mendidik anak-anak untuk berkompetisi dengan hasil-hasil pendidikan sekolah kota-kota global lainnya. Jadi kita jangan membayangkan sekolah kita hanya kompetisi dengan kota-kota lain di Indonesia. Kalau Jakarta menang dengan kota-kota lain di Indonesia itu bukan hal yang luar biasa. Tapi kalau kita di atas Singapura, kita di atas Bangkok, kita di atas Kuala Lumpur, kita di atas Tokyo, baru kita bisa bilang, ya Jakarta sudah melampaui targetnya. Jadi pandangan tentang Jakarta dunia, jangan Jakarta konteksnya hanya Indonesia saja. Nah, karena itulah sebabnya mengapa fasilitas ini semua harus dibangun. Terakhir buat para kepala sekolah, saya ingin titip Bapak Ibu terkait dengan global itu, saya ingin titip agar Bapak Ibu tolong pasang peta dunia Bapak Ibu. Di tempat anak-anak masuk, di tempat yang banyak anak-anak, pasang peta dunia. Sehingga mereka melihat inilah masa depan tempat saya berkiprah besok. Mereka tidak hanya melihat peta Jakarta, mereka tidak hanya melihat peta Indonesia, tapi biarkan mereka lihat peta dunia. Nanti kalau sudah anak-anak lihat peta dunia, ajak mereka bermimpi, kasih pertanyaan di situ. Kelak akan bekerja di mana? Kelak akan berkarya di mana? Kota mana saja yang kalian mau datangin? Kota mana saja yang kalian mau bekerja? Itu mendadak mereka melihat opsinya menjadi luar biasa banyak. Itu biarkan jadi inspirasi. Jadi ketika kita bicara abad 21 bukan hanya bangunannya, proses belajarnya, tapi juga spektrum tempat karya ke depannya. Bismillah, mudah-mudahan ini sebuah ikhtiar yang nanti dimudahkan untuk dilaksanakan. Saya ingin sampaikan sekali lagi terima kasih kepada semua yang terlibat. Kita beri tepuk tangan untuk semua pihak yang sudah terlibat di sini. Termasuk dukungan dari Pak Joni dan teman-teman di Komisi E. Bantu jagain Pak Joni ya. Pak Joni ini peduli pendidikan dan serius dalam membantu kita di dalam agenda-agenda pendidikan. Jadi Pak Joni bantu untuk kita bisa seluruh rakyat di Jakarta, anak-anaknya bisa masuk ke sekolah-sekolah dengan kualitas bangunan yang tinggi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 September 2022, Sekolah Dasar Negeri Ragunan 08, SDN Grogol Selatan 09, SDN Durensawit 14, dan SMA Negeri 96 Jakarta dengan ini secara resmi digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anies. Kami mau ya, boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua.